Perkenalkan, saya Burhan Rusyawan. Kali ini saya akan membacakan cerita tentang Putri Salju. Dahulu, ada seorang ratu melahirkan seorang putri cantik dengan pipi merah, kulit putih dan rambut hitam. Bayi itu diberi nama Putri Salju. Namun sungguh malang nasib Putri Salju, ibunya tidak dapat menemani lebih lama di dunia ini. Ratu baru ini cantik, namanya Ratu Elvira, tetapi sifatnya penuh iri dan dengki, hanya memikirkan diri sendiri. Ratu Elvira mempunyai benda ajaib yang paling disayangi, yaitu sebuah cermin ajaib. Setiap hari ia bertanya kepada cerminnya, "Cermin kaca benggala, siapa wanita tercantik di dunia?" Cermin itu menjawab, "Oh Ratu, engkaulah wanita paling cantik di dunia." Tapi Putri Salju semakin besar dan setiap hari semakin cantik. Pada suatu hari, ketika Ratu bertanya, "Cermin kaca benggala, siapa wanita tercantik di dunia?" Hanya cermin menjawab, "Putri Salju." Seketika wajah Ratu cemberut, pucat dan marah. Sejak peristiwa itu, Ratu membenci Putri Salju. Sedangkan makin hari gadis itu makin cantik. Akhirnya ia melihat sebuah pondok di tempat terbuka di luar dingin. Maka Putri Salju mengintip ke dalam ruangannya kecil dan aneh. Ada 7 kursi kecil dan 7 piring kecil. Di sepanjang dinding ada 7 ranjang kecil. Tidak ada orang. Putri masuk lalu berbaring di salah satu ranjang. Karena capek ia tidur. Putri Salju segera tidur pulas. Ia tidak tahu bahwa pondok itu milik Pujaji. Putri Salju bercerita tentang ibunya. Ratu yang jahat telah bercerita. Gadis itu menjadi sedih sehingga ia mulai menangis. Sang kurcaci menawarinya untuk tinggal bersama. Putri Salju dengan senang hati menerima tawarannya. Di sana laki-laki Ratu berdiri di tempat cermin ajaibnya. Ia tidak tahu kalau pemburu itu sebenarnya tidak menjalankan perintahnya. Jantung yang diperlihatkannya adalah jantung binatang buruan, bukan jantung Putri Salju. Di tengah rimba, tempat kediaman 7 kurcaci, di sanalah Putri Salju berada. Sang ratu menjerit marah. Ia merencanakan tindakan dendamnya. Keesokan harinya, ke-7 kurcaci berangkat kerja. Putri Salju merapikan pondok itu sambil bersenandung. Tak lama, seorang nenek-nenek mengetuk pintu. Dialah ratu yang menyamar sebagai wanita penjual keliling. Ia terpesona membiarkan wanita tua itu untuk mengikatkan pita merah jambu di lehernya untuk mencobakan. Tiba-tiba wanita itu mengetatkan ikatnya. Putri Salju tercekik dan jatuh ke tanah. Sebelum berangkat kerja, mereka berpesan jangan membukakan pintu bagi orang yang tak dikenal. Sementara itu, laki-laki cermin ajaib memberitahu Ratu bahwa Putri Salju belum mati. Ratu pun marah dan ia menyamar lagi, kini sebagai nenek ramah penjual sisir. Laki-laki Putri Salju hampir mati sebab sisir itu beracun. Kali ini para kurcaci menjadi geram, siapapun tidak boleh masuk rumah, kata mereka tegas. Ketika Ratu mengetahui dari cermin bahwa ia gagal lagi, keesokan harinya Ratu membawa sekeranjang apel beracun dan menutup pintu pondok kurcaci. Pintunya tidak usah dibuka, anak manis, katanya Lizzie, tapi cobalah apel yang matang ini. Putri Salju tidak curiga pada apel merah beracun itu. Setelah menggigitnya, hanya beberapa saat setelah ia menggigit apel itu, tubuhnya kejang lalu jatuh. Sementara itu, jauh di sana, Ratu berdiri penuh harapan di depannya. Cermin kaca benggala, siapa wanita cantik di dunia? Cermin menjawab, Ratu Elvira. Para kurcaci tidak dapat berpisah dengan Putri Salju. Pipinya merah, kulitnya seperti salju, dan rambutnya sehitam kayu eboni. Oleh karena itu, para kurcaci membuat sebuah peti mati dari kaca dan dengan hati-hati membaringkan Putri Salju di dalamnya. Gadis yang terbaring itu tampak seolah-olah sedang tidur saja. Siang malam, para kurcaci berjaga di samping peti. Lalu lewatlah seorang pangeran muda. Begitu melihat Putri Salju, ia juga jatuh cinta. Aku mohon pada kalian, izinkan aku membawanya pulang supaya ia dapat berbaring dengan layak di sana. Tamat. Itulah cerita Putri Salju. Dan ini adalah bukunya.